Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in amma ba'du. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita telah memasuki tanggal 18 Ramadan 1446 Hijriah. Tentu kita sepatutnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, maghfirah dan berbagai macam jamuan-jamuan ilahi yang tentu sangat bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Saya teringat sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami menceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad kisah-kisah yang terbaik, yaitu dengan diwahyukannya Al-Quran kepadamu yang dimana sebelumnya kamu tidak mengetahui tentang hal tersebut. Allah menggarisbawahi bahwa wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, ya kita ketahui pada malam-malam sebelumnya kita menikmati indahnya malam nuzulul Quran, dan kita memahami bahwa Al-Quran merupakan kitab mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya itu, kalau di ayat ini dijelaskan banyak kisah-kisah yang terbaik, tapi sebenarnya selain dari itu juga banyak sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran, kita mengetahui artinya, tahu bahasa Al-Quran, ya kita mengerti bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, ya. Sehingga apa, kita dapat memahaminya. Berarti orang-orang itu dianjurkan juga selain mengkaji Al-Quran bisa membaca, tapi juga mereka harus bisa bagaimana memahami kajian-kajian Al-Quran itu sendiri. Jadi kuncinya kita memahami bahasa Arab. Selain itu apa? Nanti di sana ada ilmu alatnya, ada ilmu nahu, sorob. Mungkin nanti ke arah sananya lagi ada ilmu balaghahnya, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu asbabun nuzulnya, ada pokoknya banyak dah yang bisa dipelajari. Yang tentu semua itu harus kita dapat ilmunya melalui mengkaji kepada para kiai, alim ulama dan para habaib. Nah, di Al-Quran itu tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kisah yang terbaik. Kisah-kisah itu ya sebagaimana telah kita ketahui, di antaranya mungkin ada kisah-kisah para nabi, ada juga kisah terkait tentang bagaimana Allah menciptakan alam raya, bagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan yang hubungannya terkait kepada ilmu pengetahuan alam. Ada juga ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu fisika, ya itu semuanya, pokoknya apapun ya, ketika kita bisa mengkaji alatnya, maka kita akan bisa membuka pintu khazanah keilmuan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau tadi Nabi Muhammad ditekankan bahwa banyak kisah yang terbaik, bukan hanya baik tapi ahsanal qasasi ilaika, ya seperti itu. Tapi juga apa, kita bisa mengkaji tema-tema sosial, tema-tema ekonomi, tema-tema politik, ya itu semua kompleks. Maka itu Al-Quran dikatakan apa, sebagai mukjizat untuk umat Nabi Muhammad, bukan hanya untuk nabinya tapi untuk manusia juga. Ketika orang-orang non muslim sekalipun, jika mereka mengkaji, maka mereka akan mendapatkan hidayah, karena Al-Quran itu apa isinya, ya hidayah. Isinya itu petunjuk yang di dalamnya itu sangat jelas sekali, la raiba fihi, yang pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, semoga kita bisa menjadi insan-insan Qur'ani dengan terus mengkaji, duduk bersimpuh kepada para alim ulama. Jadi ketika kita tidak mampu mengkajinya, ya dibimbing, di
arahkan oleh mereka, kita akan dapat mengetahui bagaimana mutiara-mutiara Al-Quran dan bagaimana jauharul maknawi Qurani yang betul-betul dapat memberikan kita hidayah, membuat perubahan, membuat apa yang segala potensi yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu akan bisa semakin bermanfaat dalam setiap dimensi kehidupan kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Sekian, walafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.